warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Nah, ibu-ibu, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya yang sudah sampai pada sesi cermat meminjam dan menabung. Coba diulang apa? Cermat meminjam dan menabung. Iya, betul. Tapi sebelum ke sesi ini masih ada yang ingat nggak pertemuan sebelumnya apa? Coba ada yang ingat apa pertemuan sebelumnya? Menyusun anggaran. Ya, menyusun anggaran. Baik. Sudah diterapkan di rumah menyusun anggaran? Ya, sedikit Pak. Ya, belajar sedikit-sedikit ya. Ada yang belum diterapkan dong, biar di rumahnya bagus, keluarganya, rumah tangganya. Baik ibu-ibu, cermat meminjam dan menabung. Kira-kira tahu nggak apa tujuannya kita belajar ini? Biar tidak boros, apalagi biar keuangan teratur, bagus. Nah, Bu Ita sudah menjawab tadi, bagus. Makasih atas jawabannya. Nah, tujuan kita belajar cermat meminjam dan menabung. Ingat bahwa nasib kita, nasib orang itu tidak ada yang tahu, betul? Nah, pada saat tertentu kadang orang itu tidak punya uang. Nah, sedangkan dia harus memenuhi kebutuhannya. Maka langkah yang akan dilakukan oleh orang tersebut antara lain adalah dengan cara apa? Meminjam. Baik, nah untuk itu sebelum meminjam kita harus bisa cermat dan hati-hati. Nah, sekarang coba kita lihat flip chart ini. Nah, di sini sebelum meminjam. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita sebelum meminjam? Pertama, untuk apakah kita meminjam? Nah, coba siapa ini Bu Anis? Bu Anis. Kalau mau meminjam pasti Bu Anis itu bertanya dulu kan, untuk apa meminjam, betul? Ya, betul. Jadi sebaiknya sebelum kita meminjam itu, kita bertanya dulu, untuk apa saya meminjam? Tentunya untuk apa coba Ibu? Untuk memenuhi Kebutuhan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Siapa yang tahu? Siapa coba yang tahu perbedaan kebutuhan dan keinginan? Ayo. Kalau kebutuhan seperti bahan pokok di rumah, kalau keinginan ya seperti baju. Iya, betul sekali Bu Cita, benar sekali ya. Kalau keinginan, kebutuhan, sesuatu yang memang harus segera dipenuhi seperti beras. Kalau keinginan ya kayak beli baju baru. Nah, kalau kita mau meminjam maka harus difokuskan kepada kebutuhan. Lalu yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang atau meminjam? Nah, ini dipikirkan. Berapa besar kita perlu meminjam? Ini juga harus disesuaikan antara pinjaman yang kita akan pinjam ke orang dengan kemampuan kita untuk membayar. Jangan sampai kita meminjam uang lebih banyak dari kemampuan membayar. Paham ya? Baik, terus setelah itu kemanakah kita dapat meminjam? Nah, sebelum meminjam, coba siapa yang tahu tempat-tempat kita untuk meminjam di mana saja? Di Pegadaian. Meminjam uang di Pegadaian, betul sekali. Masa di Pegadaian? Coba Bu Tia, di mana kalau mau minjam uang? Di bank. Ada lagi yang tahu di mana lagi? Ya di saudara. Di saudaranya. Ada koperasi, ada apa lagi? Ya, macam-macam tempat meminjam. Nah, cari tempat meminjam yang murah. Saat membayarnya itu murah, tidak mahal. Baik ibu-ibu, sekarang saya akan kasih ibu-ibu kertas. Kelompok berkelompok ya. Ini kelompok 1,
kelompok 2, kelompok 3. Nah, itu kelompok 4, berdua kelompok 4. Nah, pakai ini pulpennya. Ini pulpennya, ayo cepat. Baik, sekarang coba musyawarah sama kelompoknya. Saya akan berikan pertanyaan, dimusyawarahkan kira-kira apa jawabannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara ibu-ibu mengatasi kekurangan uang selama ini? Ditulis, bagaimana caranya ibu-ibu mengurangi mengatasi kekurangan uang. Kalau tidak punya uang, apa yang akan ibu lakukan? Ya, ayo dimusyawarahkan. Cepat, 1 menit. Oke, ayo sini, mana punya jawabannya Bu Ita? Coba, mana Bu Anis? Bu Tia mana? Jawabannya. Coba. Baik, ini jawabannya Bu Anis. Kalau kekurangan uang, saya tulis ya. Saya tulis. Jawabannya kelompok 1 jawabannya berhutang. Nah, kelompok 2 mengambil di tabungan. Kelompok 3 ini, apa ini kelompok 3? Menjual perhiasan. Nah. Baik. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menjawab, yang sudah musyawarah. Nah, memang betul banyak orang ketika mengatasi kekurangan uang dengan cara apa? Berhutang. Ada juga yang mengambil tabungan. Dan kalau punya perhiasan, ada yang menjual perhiasan. Nah, disinilah sebelum kita terjebak kepada berhutang dan mengambil tabungan atau menjual perhiasan, maka kita harus cermat meminjam dan menabung. Karena dengan cermat meminjam, nanti kita akan terbebas dari berhutang yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian dengan cermat menabung dan meminjam, kita juga nanti bisa mengatasi mengambil tabungan, menjual perhiasan dan lain-lain. Nah, bagaimanapun ibu-ibu semua, kira-kira boleh nggak berhutang? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Tapi kalau mau berhutang harus punya rencana yang matang. Sebelum berhutang harus punya rencana dulu. Jangan jangan gampang langsung berhutang tanpa direncanakan. Bisa nanti hutangnya bertumpuk. Kalau hutang sudah bertumpuk-tumpuk, apa yang terjadi coba? Tidak mampu membayar. Rumah tangganya jadi gimana? Jadi kacau, nantinya jadi hancur. Nah, coba sekali lagi pertanyaannya langsung ya, tidak usah dikasih kertas ya. Bu Tia, sudah berapa kali berhutang selama ini? Ayo, sudah berapa kali? Baru 1 kali, bagus. Coba Bu Isma berapa kali? 3 kali. Wah, sudah 3 kali Bu Isma berhutang. Bu Anis berapa kali? 2 kali. 2 kali. Kenapa kok berhutang? Karena kenapa kok bisa berhutang? Rumah tangganya mepet. Ya, nggak apa-apa. Sekali lagi, berhutang itu tidak apa-apa, asalkan sebelum hutang sudah ada rencana yang matang. Nah, makanya di sini diajarkan di PKH nanti setelah
sesi ini akan diajarkan tentang cara mengelola hutang. Baik. Sebelum berhutang sudah punya perencanaan. Bagaimana supaya kita tidak terjebak dengan hutang, supaya kita bisa mengatasi kekurangan uang dengan apa coba? Siapa yang tahu? Ayo Putian, Bu Isma, supaya kita tidak terjebak hutang untuk mengatasi kekurangan belanja, kekurangan memenuhi kebutuhan dengan cara apa coba? Rajin menabung, pinter ya. Tepuk tangan buat Bu Isma dulu. Tepuk tangan. Rajin menabung. Nah, masih ingat dengan yel-yel yang sebelumnya? Uang tidak cukup? Ya diatur dong. Orang keras. Uang tidak cukup? Ya diatur dong. Nah, itu dia konsepnya. Kalau uang tidak cukup, ya diatur dong. Caranya ngatur ya. Menyusun anggaran. Kira-kira bisa diterapkan? Insya Allah. Apa judulnya pembahasan kita hari ini? Cermat meminjam dan menabung. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diterapkan di dalam kehidupan rumah tangga ibu-ibu. Bisa ya? Insya Allah. Baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.